Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan sapa narasumber Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Fauzan. Kabar baik sehat hari ini, ya, Ustadz? Alhamdulillah, bismillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa dan pendengar, dua sesi kami siapkan untuk Anda. Sesi pertama nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz, kemudian nanti di paruh kedua kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, telepon WhatsApp di 08112553000. Baik, mengawali kajian kita pagi hari ini, mari kita simak mukadimah dari Ustadz Suprapto. Silakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina muttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala min ba'di ayatihi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa dzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tentu kita akan sangat berat untuk hidup di dunia ini. Tetapi karena kasih sayang Allah yang telah menjamin rezeki kita sebagai makhluknya, maka kemudian kita bisa hidup dengan baik. Maka agar hidup kita lebih baik lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk kesyukuran yang harus nantiasa kita pegangi, kita jaga adalah rasa syukur Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita setelah sehat kita. Sehingga kita bisa merasakan hidup ini bisa lebih berarti. Kita bisa tahu bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan. Tapi kemudian kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga apapun aktivitas kita, orang menyebut mungkin bekerja ya, kita harus membalik. Membalik dalam arti apa? Membalik dalam arti bahwa bukan kita untuk hidup untuk bekerja, tapi jangan lupa bahwa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kerja kita itu untuk ibadah. Kerja kita itu diorientasikan untuk ibadah kepada Allah. Kita sebagai suami bekerja ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita. Maka marilah kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini. Bapak dan Ibu, di pembukaan kami menyitir tiga, cuma kami sebut di sini satu ayat yang kemudian sangat menggugah hati kita bahwa kebenaran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal di luar kebenaran adalah tidak benar. Kalau kemudian kita sebut Allah lurus, maka di luar Allah itu bengkong. Itu bengkok. Itu bisa menyesatkan. Maka kalau misalnya di Al-Baqarah tadi disebut al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu sekali, dan maka sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang ragu. Kemudian di ayat Yunus, di ayat 32 ya, surat Yunus disebutkan fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqq illa dhalal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran?
Ini satu ayat yang kemudian mudah-mudahan bisa memberikan kembali pencerahan kepada kita dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz di kajian-kajian kita, juga di guru-guru daerah yang telah sampai kepada kita. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah adalah Rabbul Haq, sumber kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran selain Allah. Sehingga di sini dikatakan bahwa al-haq artinya apa? Yang pasti, nyata, tidak mungkin salah. Sehingga Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai pengatur, penentu hukum, sumber nilai salah atau benar. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, yang telah ngaji, yang telah dicelup Al-Quran, seberapapun ayat telah sampai kepada kita, 1, 2, 3, dan sebagainya, kita harus memahami kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas, oleh tradisi, atau oleh selera manusia, tetapi oleh wahyu Allah. Sekali lagi bahwa kebenaran dalam agama ini itu bukan ditentukan oleh mayoritas. Orang yang banyak kemudian mesti benar begitu. Ketika sebuah masyarakat mentradisikan sesuatu kemudian kita anggap itu benar. Atau ketika orang seleranya dengan kegiatan-kegiatannya kemudian kita anggap itu benar. Kita tidak bisa begitu. Kita memandang itu benar atau tidak, apakah ada nasnya. Apakah itu ada dalam wahyu Allah SWT dalam Al-Quran. Atau kemudian dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa ayat 32 surat Yunus ini menegaskan bahwa tidak ada wilayah netral. Di luar kebenaran, pasti ada kesesatan. Sekali lagi, di luar kebenaran, di luar Al-Quran dan sunnah, maka di sana ada kesesatan. Kenapa? Di dalam akidah kita, kalau kemudian kita sudah bertauhid, maka di luar tauhid adalah syirik. Maka kemudian ketika berbicara wahyu Al-Quran, maka ketika tidak mengikuti Al-Quran, mesti tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau kita bicara dalil hadis ya, sebagai sunnah dan Nabi kita Muhammad SAW, maka di luar itu adalah bid'ah. Ini adalah prinsip di majelis kita, prinsip yang kita pegangi sebagai penuntut ilmu, kemudian kita sedang mengkaji di majelis tafsir Al-Quran, bahwa ukurannya adalah dalil, bukan tokoh, dan juga bukan kebiasaan. Ini memang tidak mudah. Kita dalam hidup senantiasa berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga kadang orang yang lebih mayor dari kita itu akan kita anggap lebih. Sehingga apa yang disampaikan kadang akan bisa menggoyangkan prinsip-prinsip kita. Maka kami harus betul-betul mengingatkan bagi kami sendiri dan juga pemirsa, pendengar semuanya bahwa ukuran kebenaran itu adalah dalil, bukan ketokohan atau bukan kebiasaan. Tapi kenapa kemudian kita bisa menyimpang gitu? Sehingga di akhir ayat, fa'anna tusrafun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan gitu? Manusia itu bisa menyimpang, itu bukan karena kurang bukti. Kita bisa melihat ya bahwa Allah Sang Maha Pencipta, kita nggak mungkin dunia sisinya itu ada dengan sendirinya. Kita tidak bisa melogikakan ada kekuatan yang supranatural ya, sangat besar, yang bisa kemudian mengatur keteraturan alam ini. Matahari ini sebentar lagi terbit gitu, kemudian sampai ke barat, nanti ketika ada malam ada bulan dan sebagainya, bintang-bintang dan sebagainya. Itu kalau bukan karena zat yang maha besar, itu nggak mungkin. Maka bukan kurang bukti kita bisa disimpangkan atau kita bisa berpaling ya dari al-haq ini, dari kebenaran agama ini. Tapi karena penyakit hati, ada rasa sombong dalam hati kita, merasa kita orang yang saintis ya, ahli dalam bidang-bidang sains dan sebagainya. Atau dalam bidang apa saja ilmu yang mungkin Allah berikan sedikit kepada kita gitu. Ada fanatisme kita. Kalau tidak ini maka tidak begitu. Ada kemudian rasa yang tidak bisa kita pungkiri, cinta dunia. Atau takut kehilangan kenyamanan itu. Nah, hal-hal ini itu yang kemudian menjadi penyakit hati kita yang bisa menggeserkan kita ketika kita sudah tahu itu satu kebenaran, kita nggak mau gitu, nggak mau menempuhnya. Sehingga kesesatan itu sering dimulai dari penolakan batin kita, bukan ketidaktahuan kita.
Allah telah memberikan banyak ayat-ayatnya sebagai penegasan-penegasan arah hidup kita. Tetapi kemudian kita toh enggan juga mengambilnya, misalnya auzubillah min zalik. Kenapa? Karena penolakan batin kita. Kita merasa nanti saya nggak nyaman setelah ini, nanti saya ditolak oleh masyarakat, nanti kemudian saya dikatakan ini dan sebagainya. Sehingga kita harus lebih menekankan dalam hati kita bahwa ketika kebenaran itu mutlak milik Allah, kemudian kita sudah diberikan hidayah untuk mengetahui kebenaran itu, maka mari kita pegang dengan sekuat tenaga kita, sekuat hati kita, sekuat pikiran kita, sekuat harta benda kita, agar kita tetap dalam tauhid ini, dalam keyakinan bahwa kebenaran itu milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kebenaran objektif sebagai pondasi ilmu dalam sains, maka kebenaran itu mesti bersifat apa? Objektif, konsisten, teruji. Artinya apa? Kebenaran agama itu bayin, sudah jelas gitu. Sudah objektif, konsisten, dan sudah teruji. Kata-kata teruji apa? Yaitu dari dulu dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli ulama kita, para umat yang kemudian memegang secara konsisten sunnah-sunnah ini. Sehingga kalau kemudian kita melihat misalnya alam, kebenaran yang Allah berikan dengan alam ini, dengan hukum gravitasinya, misalnya benda itu jatuhnya ke bumi ya, sehingga ada gravitasi di sana, ada hukum sebab akibat misalnya, ada keteraturan yang memang matematis gitu. Siang malam ini kan sangat amat teratur itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah lah sebagai satu sumber hukum itu. Allah lah desainer yang luar biasa. Sehingga ayat ini menolak relativisme, bahwa kebenaran adalah bukan tergantung sudut pandang, tapi realitas. Bukan relatif itu, tapi sudah jelas. Maka kita jangan sampai dibelak-belokkan dengan retorika dan sebagainya. Tetaplah berpegang teguh kepada agama ini dengan suasana yang seperti apapun gitu. Karena kalau kemudian dipalingkan dari kebenaran, ini kan berarti manusia ini menolak satu fakta, karena dalam dirinya ada apa? Ada satu ketidaknyamanan. Kita tahu misalnya, contoh ya, kita tahu misalnya merokok misalnya menyebabkan kanker dan sebagainya begitu. Itu fakta misalnya, fakta yang tertulis di misalnya di jurnal dan sebagainya lah kira-kira. Kemudian kita akan mengatakan, tapi ada orang merokok juga sehat, kira-kira begitu. Itu kadang begitu. Sama ketika kemudian ada tradisi dalam masyarakat kita, ya, kemudian banyak yang melakukan gitu, orang akan mengatakan bahwa apa ada dalilnya? Ini nggak perlu dalil, yang penting kan niatnya baik gitu. Kan susah. Sehingga kita itu bisa dipalingkan dari kebenaran kan sikap ini. Sikap yang kemudian ada pergolakan dalam hati kita. Kita memahami fakta, tapi kemudian kita nggak nyaman lah dengan hati kita gitu. Hati dalam hawa nafsu teman ya. Atau mungkin karena ya di masyarakat tentu ada tekanan-tekanan masyarakat lah. Itu mungkin kita bisa menolak tentang fakta kebenaran itu. Atau kemudian kita melihat bahwa sesuatu itu kayaknya kalau saya lakukan saya tidak akan bisa hidup dengan damai, mungkin begitu. Akan ada tantangan-tantangan dari masyarakat sekitar gitu. Sehingga kita bisa memahami bahwa fa'anna tusrafun itu atau dipalingkan itu bukan karena tidak tahu. Tetapi kadang penolakan kebenaran yang bersifat psikologis gitu, bukan rasional. Rasa gitu. Nggak aku dikucilkan, nanti saya tidak sopo aru, nanti saya diwili bla 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 gitu. Nanti kalau saya mati tidak ada yang ngurus misalnya begitu. Itu kan hal-hal kemudian bisa menjadi sebab bahwa ketika seseorang tahu kebenaran, sudah tahu ini ayatnya, silakan dipahami, kemudian bisa dikerjakan. Tapi ketika akan mengerjakan, memiliki satu persepsi psikologis yang luar biasa, dampaknya yang dia buat sendiri, maka kemudian dia bisa menolak. Maka fa'anna tusrafun, kenapa kamu bisa dipalingkan dari kebenaran yang sudah sampai kepada kamu itu? Ini kan pertanyaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana kemudian kita yang sudah belajar agama 1, 2, 3 tahun atau lebih dari itu untuk bisa memahami ayat, memahami hadis gitu, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, itu harus betul-betul kita pegang tuh, inilah kebenaran itu. Kenapa? Karena wahyu itu menentukan arah kita loh, menentukan arah hidup kita. Ya, kalau kemudian kita tidak berpegang kepada dalil, mau kemana hidup kita ini? Kita jadi bisa tidak tahu kemana arah pulang kita, sehingga kita tidak jelas apa yang kita kerjakan itu apakah membawa bekal yang diperlukan kita besok di akhirat atau tidak. Kita berpikir bahwa bekal kita di akhirat senantiasa dengan banyaknya uang yang kita kumpulkan. Sementara orang yang beriman, yang paham agama, kita berbekal dari harta yang kita dapat dari Allah, seberapa yang kita belanjakan di jalannya. Sehingga kita bisa tahu bahwa ketika orang menolak kebenaran itu karena dia hanya berbeda dalam asumsi atau metodologi atau kesimpulan manusia saja gitu. Padahal masalahnya bukan pada wahyu. Wahyu itu sudah clear, dalil itu sudah clear. Tetapi asumsi kita pada wahyu itu, metodologi kita memahami wahyu itu, kesimpulan kita sebagai manusia terhadap wahyu itu, harusnya kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku mungkin pinter ya, atau intelektual lah, orang-orang mengatakan para dosen, para cendekia, para guru, para ustadz dan sebagainya mungkin. Atau orang-orang yang kalau kita klaim sebagai orang-orang yang ada di kampus-kampus misalnya, haruslah tunduk kepada wahyu, tetapi tetap kritis dalam ilmu gitu. Kalau tidak begitu bagaimana? Sehingga betul-betul kita belajar di ayat 32 surat Yunus ini mengajarkan bahwa kebenaran itu satu, sumbernya Allah. Penyimpangan yang sering terjadi itu setelah kebenaran itu jelas. Ini satu ungkapan bagus. Jadi penyimpangan sering terjadi setelah kebenaran jelas kepada mereka ya, kepada kita. Misalnya kita mustami misalnya, pengen dengarkan pengajian di MTA misalnya atau di majelis-majelis taklim ya, yang mengajarkan Quran Sunnah ini. Kemudian sampai kepada kita ayat. Kemudian kita paham ini benar ini gitu. Tapi kadang kita bisa disimpangkan, kata disamakan berarti kita enggan untuk mengambil gitu, berjalan itu. Bukan karena cahaya yang kurang terang gitu. Bukan karena ayat-ayat itu udah jelas kepada kita gitu. Tetapi karena mata enggan terbuka. Karena hati tidak kita buka gitu. Sehingga jangan sampai kita tersesat di dalam petunjuk. Kita tersesat di dalam banyaknya petunjuk-petunjuk guidance atau arah yang mengarahkan kita kepada jalan yang satu, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari Bapak dan Ibu, kita pertegas kembali bahwa apa yang kita kerjakan sudah benar dengan kita mengkaji Al-Quran Sunnah ini, kemudian kita mencoba dengan guru-guru yang menyampaikan kepada kita, kita memahami, kemudian kita mengimani, kemudian mari kita sama-sama melaksanakan. Kalaulah kemudian dampak atau ekses atau konsekuensi ketika kita menjalankan satu kebenaran ada orang lain kemudian mempressure kita atau kita kemudian diasumsikan demikian dan demikian, itu sudah bukan wilayah kita. Kita harus keluar dari asumsi-asumsi itu. Kalaulah ada hal-hal yang kemudian mempressure kita, itu bagian konsekuensi dari keimanan kita. Oleh karena itu, mari betul-betul kita jaga sekali lagi konsistensi kita untuk ngaji, untuk mengamalkan sampai nanti akhir kita, sampai nanti akhir hayat kita. Dan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Turyan awal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda setelah pesan berikut ini. Kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah.
Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di sesi yang kedua adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Seperti yang satu ini, Ustaz, coba kita bacakan terlebih dahulu di WhatsApp, datang dari Satrio. Ustadz, saya diberi sembako RW, tapi ditanya niat apa, tidak mau memberi jawaban. Apakah sedekah, hadiah, zakat, suap? Apakah halal kita terima, Ustadz? Mohon dijelaskan. Insyaallah boleh saja. Karena insyaallah kita kan tahu ya, hanya RW itu tentu tidak mungkin ada kemudian uang-uang yang sebagai bentuk penggelapan atau pencucian uang dan sebagainya, itu sebagai satu ta'awun di antara masyarakat lah. Sehingga insyaallah halal. Ya. Tapi nanti yang perlu kita lihat kan sisi-sisi lain ya. Artinya adakah event-event tertentu sehingga nanti ada pembagian yang sifatnya sembelihan dan sebagainya, itu yang kita kritisi untuk kita sendiri ya. Artinya kita lebih hati-hati. Kalau yang sifatnya tadi kayak sembako dan sebagainya, silakan saja. Itu mungkin ada bantuan negara dan sebagainya untuk semua warga begitu. Lah setelah kita terima misalnya kemudian kita bagikan kepada yang lain ya, kepada saudara yang lebih membutuhkan, silakan saja. Yang penting dalam konteks ini jangan sampai ada satu ucapan kita yang kurang pas lah. Jadi kalau mau diterima dengan baik silakan, kalaupun nanti sampaikan ini kalau memang sembako untuk kami, insyaallah kami dalam kondisi yang sudah cukup, kita bisa dibagi ke yang lain, itu bisa saja silakan. Itu wilayah yang mubah saja untuk bisa diterima atau tidak. Demikian. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Tris yang ada di Purwodadi, mohon dibacakan hadis ditolak amal tidak sesuai dengan tuntunan, Ustaz, mohon dijelaskan. Baik, jadi kalau kita melihat ya di riwayat Muslim misalnya di hadis yang ke 1718 di sana disebutkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, dalam Nabi dan konteks ini ya, maka amalan itu tertolak. Sehingga kita harus tahu bahwa tolak ukur diterimanya amal itu apakah ada dalilnya apa tidak dari Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, bagaimana kita bisa mengatakan amalan kita diterima gitu? Sementara dasar pelaksananya tidak ada. Yang kedua, bahwa prinsip ittiba, mengikuti Nabi, itu harus kita pegang. Hadis ini menjadi satu kaidah dasar bahwa kalau kita beribadah itu harus ada tuntunannya dan ikhlas, atau bahasa yang paling mudah baik dan benar. Baik dicontohkan oleh Nabi ya, dan juga berdalil dari Quran Sunnah, benar dalam tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dalam memahami hadis ini. Jadi kita pahami hadis ini sebagai tolak ukur diterimanya amal, harus ada dalil. Yang kedua, prinsip kita dalam ibadah adalah ittiba, mengikut saja. Yang kedua, larangan bid'ah dalam ibadah. Artinya apa? Kalau tidak ada tuntunannya, kemudian kok kita masih melakukan, itu dilarang. Gitu. Sehingga kalau orang mengatakan, oh ini bid'ah karena tidak ada tuntunan dalam kita melaksanakan praktek-praktek agama. Ya, yang keempat, agama ini sudah sempurna. Allah telah menyempurnakan agama ini sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu ya. Maka tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ini Bapak, sehingga hadis tadi bisa dipahami dalam 4 poin tadi. Kita diterima tidak, ibadah kita ada dalilnya apa tidak, prinsip kita dalam ibadah ittiba atau mengikut. Kita juga dilarang untuk apa? Melakukan hal-hal yang bid'ah atau di luar dalil. Kemudian agama ini sudah sempurna, kita nggak perlu menambah-nambah lagi ketika tidak punya dalil gitu. Demikian. Ya, kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Wonosobo, Budi. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, terima kasih.
yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Misalkan saya sholat duha sudah mendapat 7 rakaat, tinggal 1 lagi. Tapi pikirannya itu kayak kemana-mana, sudah 7 atau 8 begitu. Lalu dalam keraguan itu saya teruskan, lalu saya sujud sahwi. Tapi saya keraguannya saya sudah 8 atau 7 begitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suaranya agak ini nggak jelas sih sama saya, cuma terkait dengan tadi sujud sahwi Mas Fauzan. Iya, tidak fokus dalam rakaat sholatnya Ustaz. Oke. Jadi saya kira ini menjadi satu koreksi kita bersama ya, artinya memang kita semuanya lah dalam sholat khususnya itu memang banyak godaan-godaan yang membuat kita bagaimana tidak fokus atau tidak khusyuk bahasa kita, sehingga banyak hal yang kemudian mengganggu ketika kita sedang beribadah sholat ini. Maka ada beberapa yang kemudian tadi saya sudah 3 atau 2 atau gimana, tadi saya kok langsung berdiri ke rakaat ketiga, harusnya di tahiyat dulu dan sebagainya. Maka ketika Nabi memberikan satu contoh adanya sujud sahwi, itu membuktikan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa sempurna ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika ada godaan-godaan ya, itu tetap ada. Maka Allah melalui Rasul memberikan solusinya dengan sujud sahwi. Kalau mungkin kita misalnya, saya tadi 3 atau 4 ya, tapi kemudian kita sudah salam. Ya sudah, mana yang kita yakini, misalnya kalau 3 dengan 4, tentu yang yakin 3-nya, karena 4 dengan 3 itu duluan 3 gitu. Kita bisa menambah 1 rakaat, kemudian kita sujud sahwi. Nah itu yang bisa kita lakukan, sehingga itu sebagai wujud bahwa kita memohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita akan apa yang kita kerjakan ketika kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, berkonsentrasi kan kalau kita anggap kita sedang berbicara dengan Allah, berbicara kepada orang lah misalnya, kemudian kita ada yang mengganggu kita, kemudian kita melengos sedikit, itu kan nggak nyaman kan. Nah itu yang kemudian gambaran yang walaupun tidak apple to apple atau tidak sama, cuma memudahkan kita menggambarkan bagaimana ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, kemudian dia mengganggu kita dan kemudian kita melengos malah ngomong dengan yang lain, kira-kira begitu. Itu maka ada sujud sahwi untuk rukun-rukun dalam sholat yang kemudian kita tinggalkan. Demikian Ibu. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali, Ustadz, apakah seseorang tidak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, apakah tidak tahu tauhid atau syirik, sodakoh atau sesaji dan lain-lain Ustadz? Ada 2 ya pendekatan. Misalnya kita mentadaburi ayat. Kalau kita yang pertama ya, kita tidak mungkin bisa tahu siapa Allah ketika Allah tidak mengenalkan dirinya. Bagaimana kita tahu Allah mengenalkan dirinya? Dengan firman-firmannya, dengan wahyunya. Siapa Allah? Qul huwallahu ahadin. Maka kemudian kita bisa memahami. Kita kemudian diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Kita kemudian diperintahkan untuk beriman kepada rukun iman yang lain. Itu dengan kita mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan, ayat Allah berikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita. Sehingga ketika kita membaca Quran, kemudian membaca hadis, kita bisa tahu agama kita. Yang pertama. Yang kedua, artinya dengan ini kemudian kita tahu tauhid kita, kemudian kita bisa tahu kita kalau menduakan Allah berarti kita berbuat syirik atau andat dan sebagainya ya. Ini clear. Yang kedua, tadabbur itu kan kalau kita bisa di desa-desa ya. Kami dulu misalnya ketika di langgar-langgar atau musola itu kan disampaikan oleh kiai kita, oleh ustadz kita. Ya, sehingga apa yang disampaikan kiai ketika membacakan ayat, kita bisa tahu juga. Kita termasuk juga mentadaburi juga gitu. Jadi dibacakan ayat kemudian kita mendengarkan itu. Ini ada 2 kan, langsung bisa kita interaksi dengan ayat atau dari orang lain, transfer dari orang lain. Tapi pada prinsipnya memang kita tidak bisa tanpa agama, dan konteks ini berarti Quran Sunnah, kita bisa tahu tentang tauhid, mengesahkan siapa, kita nggak tahu. Bagaimana kita beribadah, kita juga tidak tahu. Bagaimana harusnya kita sebagai manusia dalam bermuamalah, kita juga tidak tahu.
Karena kita diciptakan mesti ada manual booknya, ada tuntunan hidupnya. Al-Quran dan Sunnah lewat tuntunan hidup. Sehingga tanpa kita mentadaburi ayat dan hadis, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik dan tahu tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita jauhi. Maka kesimpulannya tetap dengan cara kita belajar, mentadaburi ayat-ayat ini, memahami hadis-hadis, sehingga kita menjadi orang yang beriman yang kemudian tahu bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Kita beralih ke line telepon, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bayu dari Karanganyar, Mas. Iya, silakan Mas Bayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bayu. Oke, saya mau menanyakan begini, Pak. Di lingkungan kami itu kan ada tempat ibadah agama lain. Kemudian ada fasilitas umum dari negara seperti mungkin saluran air gitu ya. Kemudian ada lagi tempat ibadah orang Islam, tapi yang mereka masih menjalankan ibadah bid'ah. Lah, dari ketiga tempat itu, kalau misalnya mereka sedang membangun atau merehab atau memperbaiki sesuatu, fisiknya maksudnya, kita membantu dalam bentuk tenaga atau mungkin material. Itu apakah dari ketiga tempat itu tadi, itu ada nilai ibadah sodakohnya semua, atau ada yang sia-sia, Pak Ustadz? Soalnya kami terus terang kepingin ibadah kami juga tidak sia-sia gitu, Pak. Jadi ada tempat ibadah agama lain, kemudian fasilitas umum negara, kemudian masjid yang jamaahnya itu masih menjalankan ibadah bid'ah. Itu apakah kalau kita membantu ada nilai sodakohnya? Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Jadi kalau misalnya posisi atau suasana di masyarakat kita demikian, maka ada dua yang bisa kita ambil. Yang pertama, fasilitas umum, silakan, karena bagaimanapun juga kemaslahatan umum atau kita menjamin bahwa keteraturan, ketertiban, kemudian pemenuhan hak-hak secara masyarakat ya sebagai fasilitas umum itu bisa manfaatkan, dan ketika kita membantu untuk bisa lebih baik, itu insyaallah itu di sana ada sedekah kita. Yang kedua juga tempat ibadah kita sendiri, masjid atau musola, itu juga tetap ada di sana kebaikan dan sedekah kita. Terkait dengan di situ ada praktek-praktek yang bid'ah, itu di luar kita, itu di luar tanggung jawab kita. Kita yang penting ketika sudah menyampaikan bahwa tadi man amila laisa li amruna fa waradun misalnya, itu ya sudah, kita sudah selesai menyampaikan saja. Kalau mereka tetap begitu, kita hormati saja. Boleh jadi beliau memiliki dalil lain, kan begitu. Yang penting kita jangan merasa yang paling benar sehingga menyalah-nyalahkan. Maka dalam dua tempat ini insya Allah di sana ada sedekah. Yang pertama tadi ketika dengan tempat ibadah lain, saya kira dalam satu masyarakat yang dalam klaster-klaster tertentu itu mereka juga sudah punya komunitasnya gitu. Sehingga kita tidak perlu kemudian harus membantu ketika memugar, merehab dan sebagainya. Kita karena sudah punya sendiri kan, sama-sama saling menghormati saja. Fastabiqul khairat lah. Yang penting tempat ibadah kita ya lebih bersih, lebih baik, harusnya kan begitu. Gitu ya. Tempat fasilitas umum, mari kita kira bareng-bareng, mereka bantu, kita juga bantu, dalam konteks itu silakan saja. Jadi yang penting lakum dinukum waliyadin ini lebih ke arah di akidah kita. Jangan sampai ada kata-kata toleransi itu melampaui batasnya. Tidak bisa. Bentuk toleransi kita adalah apa? Silakan Anda dengan agama Anda mengamalkan, silakan. Tapi jangan paksa-paksa ikut-ikutan gitu. Itu dalam konteks itu. Kalau dalam membantu silakan saja. Tetapi ketika bantu dalam konteks untuk
tempat ibadah mereka sehingga mereka bisa beribadah dengan baik. Kenapa kita harus membantu tempat ibadah mereka sementara kita punya tempat ibadah yang juga harus kita perbaiki, kan gitu. Maka itu yang bisa kami jawab Bapak Bayu, sehingga tetap fokus di tempat ibadah kita dan juga fasilitas umum kita. Terkait dengan tempat ibadah lain, mereka juga sudah punya lah kepanitan tersendiri, sehingga kita tidak perlu membantu pun nggak apa, dan mereka pun mungkin ya sama-sama tahu. Jadi silakan sama-sama saling menghormati dan memelihara tempat ibadah kita masing-masing, mungkin begitu. Demikian Bapak Bayu. Iya. Berikutnya coba kita bacakan di WhatsApp. Ustaz datang dari Supriyono yang ada di Batang. Ustaz mohon tausiahnya bagaimana hukumnya secara syar'i merayakan pergantian tahun Masehi yang baru saja lewat ini. Kedua, mengucapkan selamat atas bergantian tahun tersebut. Yang ketiga, apa sebenarnya yang perlu kita laksanakan atas atau sikap kita dengan pergantian tahun Masehi ini, Ustaz? Jadi ini kan satu hal yang kemudian menjadi budaya yang kita juga harus bisa memahami apakah ada kaitan-kaitan ibadah gitu ya. Di kita tidak terbiasa untuk kemudian mengucapkan selamat tahun baru gitu. Tetapi apakah boleh? Kalau sebagai sebuah ucapan kata-kata bergantian tahun baru, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian kalau itu menjadi satu tradisi yang kemudian kesannya itu dari agama, itu kan tidak boleh, gitu. Karena di sini kan tidak mengandung tasyabuh dengan ritual agama lain, gitu. Artinya ini bukan miliknya satu agama tertentu, gitu maksud kami. Tetapi ketika kita sebagai orang yang beriman, kalau melihat suasana sekarang, itu kita nggak bisa. Makanya di MTA memberikan tandingan budaya ketika yang lain nyari mungkin berjalan 1 tahun ya, keliling-keliling malam itu, kita kemudian mabit. Kenapa? Untuk membuat satu bahwa perpindahan waktu dari tahun 2005 ke 2000 itu hal yang biasa saja. Sebagaimana ini hari Jumat, kemarin hari Kamis, besok hari Sabtu. Tidak ada sesuatu yang kemudian sangat istimewa sehingga selamat berganti hari misalnya. Maka itu bagi kita nggak perlu kita besar-besarkan begitu. Kita justru ketika budaya semakin kuat, kesannya setiap pergantian tahun baru harus dirayakan dan sebagainya, kita membuat satu tradisi lain dengan cara apa? Mabit di majelis-majelis kita. Itu hal yang luar biasa, menjadi satu terobosan kita. Hingga kalau pertanyaan tadi, ya itu mubah sajalah, tidak ada yang kemudian dalam konteks ibadah atau akidah tertentu. Cuman ketika di sana ada tadi hura-hura dan sebagainya, itu yang harus kita hindari. Itu tidak boleh kan, takbir itu nggak boleh, jelas dilarang itu. Maka silakan bisa diambil dari sisi ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Lebih ke arah bagaimana muhasabah diri. Itu sebagai momentum saja, momentum bahwa oke, sekarang 2025 ke 2026 misalnya, secara kuantitas umur kita tambah, secara kualitas mungkin kita berkurang umur kita ya. Sehingga itu yang harus kita lakukan adalah apa? Muhasabah diri, melihat apa yang sudah kita kerjakan. Itu sebagai momentum sajalah. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian sangat istimewa. Maka kemudian kalau kita sebagai orang beriman, bagaimana mensikapi tahun baru, nggak usah kita ikut-ikutan budaya-budaya yang kemudian tablik membunyikan mercon dan sebagainya. Sudah, kita biasa saja. Kita kembali kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kita umur panjang untuk mudah-mudahan bisa lebih baik lagi amal kita. Itu yang bisa kita lakukan. Progres bagaimana besok kita lebih semangat lagi dalam nyambut ya apa-apa yang Allah tuntunkan, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya, itu bisa kita lakukan. Demikian Bapak. Ya. Baik, tidak terasa kita berada di akhir perjumpaan kita, Ustadz. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Baik Bapak dan Ibu yang hormati, alhamdulillah kita bisa belajar bersama, bisa saling diskusi untuk semata-mata bagaimana hidup kita ini harus betul-betul lebih berarti dari hari kemarin. Ayat 32 surat Yunus tadi misalnya kami sampaikan bahwa kebenaran itu sudah jelas. Kebenaran ini sudah hak, sudah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dengan Quran dan Sunnah. Maka kalau kita ingin hidup kita ini lurus, hidup kita ini benar, ikutilah kebenaran ini.
Kita sebagai manusia ya dalam masyarakat ini kadang tahu itu kebenaran, tapi kadang kita enggan gitu. Kita dipalingkan, kita digeserkan. Kenapa? Karena batin kita, hawa nafsu kita, takabur kita, ego kita, rasa khawatir kita, kurang percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menggeserkan keyakinan akan adanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, berbahagialah, bersyukurlah, senanglah kita ada dalam suasana yang penuh kekeluargaan dalam pengajian di majelis tafsir, sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah memberikan nikmat umur kita, iman kita, Islam kita, itu betul-betul kita syukuri dengan cara apa? Mentadaburi Al-Quran, hadis, dan kita melaksanakan semaksimal yang kita mampu, sehingga apapun yang kemudian kita kerjakan sebagai bekal-bekal kita menuju Rabb kita. Karena Allah menyuruh kita adalah untuk beribadah kepadanya, sehingga apapun kegiatan-kegiatan kita selama itu dalam koridor kebenaran, kebaikan, kita orientasikan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang sabar, senantiasa dalam keistiqomahan belajar agama, kemudian sama-sama menjalankan apa yang sudah kita pahami dengan penuh keyakinan ini, sehingga betul-betul ketika Allah memanggil kita, kita termasuk orang bersih hatinya, tulus hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita mendapat rahmat dari Allah, karena kalimat yang terakhir yang kita katakan sebelum mati kita adalah la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Saya Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.